ipat. Ini kan malam Jumat, nak. Ngapain kamu datang ke sana ya, nak? Udah malam, jam setengah 12 malam, malah keluyuran memberantas para pemuja pesugihan. Penyi blorong, nak. Oh. Masih semua. Astagfirullah. Udah kalian tuh udah gini-gini haram ini. Ya, Bang. Baiklah para sahabat, itulah tadi Ipat Putri Abah Menel sekitar jam setengah 12 mendatangi para praktisi yang sedang memuja pesugihan ya para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Abah Menel dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berada di Brunei Darussalam, Abu Dhabi, Taiwan, Malaysia, Hong Kong, Amerika, ya, Inggris, dan semuanya. Itulah cuplikan dari channel Ipat Putri Abah Menel. Yang belum tahu, itu adalah channel Ipat Putri Abah Menel. Silahkan disimak dan silahkan didatangi, komen yang baik, lalu sharing di kolom komentar dengan Ipat Putri Abah Menel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar kita bisa saling mengingatkan dan mengedukasi bahwa ritual-ritual yang dilakukan dengan orang-orang awam yang ingin instan untuk melakukan ritual pesugihan, yang ingin cepat kaya, itu sangat mutlak, sangat dilarang oleh agama ya para sahabat. Saya pun malam ini mungkin akan mendatangi kembali tempat-tempat ritual pesugihan ya para sahabat, agar mereka bisa disadarkan atau sharing bersama-sama. Dan buat para sahabat, kita sebagai sesama manusia
untuk saling mengingatkan, untuk mengedukasi hal-hal yang positif adanya sekarang ini. Dan mungkin dari zaman dahulu masih banyak orang yang melakukan ritual pesugihan, itu sudah jelas mutlak menyimpang dari ajaran syariat Islam. Carilah cara lain yang sekiranya bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita berkreasi, ya kan? Banyak jalan untuk menuju kesuksesan. Perbaiki sholat, sodakoh, yatim piatu, janda jumbo, dirikan sholat malam, dan selalu mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan dan diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan henti-henti kita selalu beristighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dari dosa kita semenjak lahir sampai sekarang. Insya Allah dosa kita perlahan-lahan akan dihapuskan, ya, akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan suatu petunjuk jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kesuksesan, bukan melakukan ritual-ritual pesugihan seperti contohnya di Blorong, di dukun santet, dan praktisi-praktisi lain yang menyelimpang dari syariat Islam. Kita sebagai orang Islam sudah penuh, sudah banyak, sudah lengkap, tinggal kita menjalankannya. Allah sudah menurunkan petunjuk, sudah menurunkan wahyu kepada para rasulnya yang tertuliskan di dalam kitab suci Al-Quran. Kita kaji kembali para sahabat, dan mudah-mudahan perlahan-lahan kita mendapatkan suatu petunjuk yang diridhoi Allah. Lalu kita mengkaji kembali Al-Quran, dan kita bisa menemukan hikmah dan bisa memahami hikmah yang ada di dalam kandungan Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Bukan cara seperti itu, ya para sahabat. Dan mudah-mudahan di malam Jumat ini para sahabat kita mendapatkan suatu petunjuk dan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan henti-henti, terus kita berzikir di setiap detak jantung kita, menyebut asma Allah, agar kita selalu mendapatkan suatu petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi tentram, bahagia, terlindungi dari orang-orang yang jahat, dari para praktisi-praktisi dukun santet. Kita sebagai orang Islam tidak boleh takut dengan santet, karena yang namanya santet itu jelas mutlak bukan ajaran Islam. Jadi Islam itu menangan para sahabat. Jangan gentar dengan yang namanya santet, buhul, tenun, dan sebagainya. Itu jelas mutlak di luar syariat Islam. Bahwasanya kita semenjak lahir sudah dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat raqib atid. Jika kita menjalankannya, kita yakini, kita imani apa yang sudah diturunkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kita syukuri. Ya, para sahabat, jika kita menyelimpang dari ajaran syariat Islam, itu sudah mutlak kita sudah mengkhianati, tidak mensyukuri. Sudah tertuliskan di dalam kitab suci Al-Quran, sodako itu tolak bala. Tapi kita kadang kurang puas, menggunakan ajian-ajian yang lain, menggunakan jejawakan yang lain, menggunakan jimat, menggunakan mantra-mantra. Disitulah para sahabat
keimanan kita mulai menipis ketika kita sudah melakukan syariat yang di luar apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, yang tertulis, terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Baiklah para sahabat, mungkin nanti akan saya lanjut lagi. Mungkin malam ini juga saya akan berangkat untuk mencari para praktisi-praktisi pemuja pesugihan yang menyimpang dari ajaran syariat Islam. Mudah-mudahan perlahan-lahan edukasi malam ini bisa menyadarkan mereka yang ingin instan menuju kesuksesan dengan cara memuja-muja Iblorong atau memuja-muja iblis yang lainnya. Ada kala juga yang memuja pohon besar, karena beberapa kali saya menemui banyak sesajen di bawah pohon-pohon besar yang mereka anggap pohon keramat. Itu sangat tidak baik para sahabat ya, sangat tidak baik, sudah jelas di luar ajaran syariat Islam. Carilah jalan yang baik untuk menuju kesuksesan. Sukseskan dirimu agar bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan kalian. Karena yang namanya perut lapar tidak bisa ditunda-tunda. Karena kita bahwasanya sebagai manusia biasa tidak seperti para rasul. Doa kita tidak secepat mereka. Kalau ada orang lapar, kita doakan, maka dia tetap akan lapar. Karena doa kita belum tentu cepat diijabah para sahabat. Jadi bagaimana caranya? Kita kasih makan semampu kita. Itulah yang mutlak terwujud ibadah kita. Sesudah makan baru kita doakan, kita nasihati, kita ajak bareng-bareng menuju kesuksesan, kita ajak bareng-bareng untuk beribadah. Seperti itu para sahabat ya. Baiklah para sahabat, apabila ada kata-kata saya yang salah, saya sebagai manusiawi tepatnya salah dan dosa, tepatnya hilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya para sahabat. Karena malam ini juga saya masih lelah, mungkin saya juga tetap menjalankan kewajiban-kewajiban saya juga, dan saya malam ini juga akan mendatangi praktisi-praktisi yang menyimpang dari ajaran syariat Islam. Memang banyak juga orang-orang yang mengatakan bahwa ingin cepat instan karena berjuang itu terlalu lama. Bukan terlalu lama, tapi mereka kurang yakin ya sahabat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.